Bengkel yang gue datengin ini udah nggak asing lagi dan namanya kesohor di dunia otomotif Indonesia. Yaps, bengkel tersebut adalah Wet Gloss. Halo Bro Eri. Halo Breakfast, perkenalkan nama gue Mevri Jonathan, gue owner dari Wet Gloss. Bukan 1 atau 2 tahun, Wet Gloss telah memulai karir dalam dunia bodywork mobil yaitu repaint dan repair sejak puluhan tahun silam, tepatnya tahun 1989. So, langsung aja kita kepoin bengkelnya yang berada di wilayah Ciputat, Tangerang ini. Bro, lu lagi sibuk nggak? Kita mau muter-muter nih. Mau muter-muter? Yuk, Ya. boleh. Oke. Yuk, Kemon. Pertama kali gue datang ke sini, memang gak main-main sih yang datang. Bengkelnya itu memang gedenya gede banget dan tertata rapi banget. Isinya juga lumayan keren parah. Wah, ini lagi nggarap apa nih bro? Kayaknya rame banget di bengkelnya ya, full banget ya. Ini ada di coating, pastinya banyaknya di coating sih di sini, yang di Wet Gloss. Ada juga yang lagi di repair, ada yang lagi pengecatan juga. Sejarah Wet Gloss itu kita berasal dari Bandung. Namanya Bengkel Cemerlang Abadi yang sudah berdiri dari tahun 1989. Pada tahun 2013 kita mengekspansi dari Bandung menuju Jakarta dengan nama yang sama, Cemerlang Abadi Jakarta. Tahun 2014, perkembangan bengkel di Jakarta ini cukup baik karena fokusnya menjual produk coating. Kita mengganti nama dari Cemerlang Abadi Jakarta menjadi Bengkel Wet Gloss. Jadi kakek punya usaha karoseri. Nah kebetulan bokap itu dari SMP emang penggemar otomotif dan memang stres ya body repair tuh karena kan mengerjakan mobil yang rusak menjadi baru kembali. Jadi ada ekspektasi di mana mobil tuh nggak boleh belang. Hasilnya nggak boleh seperti yang nggak rapi, harus rapi, semua pengecatan juga harus sesuai. Dan karena zaman dulu kan belum ada namanya seperti sekarang teknologi yang canggih. Teknologinya ya. Jadi sampai dia melakukan hal yang tergila itu dia mengecat mobil pakai tabung oksigen. Itu masih SMP. Itu masih SMP. Gue SMP masih balap karung kayaknya. Tuh. Itu gue belum dilahirin juga kayaknya. Iya. Gue tahu Wet Gloss tuh kayak beberapa tahun belakangan ini ya, tapi ternyata di belakangnya itu banyak banget sejarah yang tadi diceritain oleh Bro Erik dari bapaknya turun ke dia dan juga kualitas serta SOP-nya selalu dia junjung tinggi. Ini kalau yang di sini nih, area sini apa nih Bro? Kalau area sini kita nih daerah polis. Jadi kalau habis dari spray booth keluar kita taruh di sini ada beberapa booth, ada 1, 2, 3, 4, 5 booth untuk memoles mobil-mobil yang ada debu-debu menempel, ada yang kurang-kurang bersih. Nah, kita bersihkan semua di kayak sini. finishing lah di sini ya. Betul, kayak finishing. Wet Gloss di kita menjual beberapa jasa. Yang pertama, kita ada body repair pastinya. Jadi buat teman-teman yang mau perbaikan mobil bisa datang ke sini. Kedua, kita juga ada jasa untuk pastinya pengecatan mau itu full body maupun restorasi. Dan kita mempunyai produk yang namanya Wet Gloss, yaitu satu-satunya produk permanen coating becek abadi, 1 kali aplikasi untuk seumur hidup dan juga memiliki ketahanan gores. Oh, bengkelnya ini gede banget Gede kan banget ya? sumpah itu. Berapa hektar sih ini gedenya? Gue takutnya kejauhan nih, soalnya gue capek. Enggak lah, nggak sampai hektar lah. Kita masih 1/4 hektar lah kita kategorinya di sini. Nah, tuh tahapan-tahapan kalau datang sini kayak gimana ya Bro ya? Nah, yuk kita sambil jalan yuk kita bahas seperti apa tahapannya. Oke, saat customer datang kita akan melihat kebutuhan dari customer tersebut. Apakah mau meng-coating mobilnya dengan wet gloss, ataukah mau diperbaiki, mungkin baru saja mengalami insiden. Dan ketiga, apakah dia mau merestorasi mobilnya menjadi baru kembali. Dan biasanya kalau kita untuk restorasi, terakhirnya kita aplikasikan dengan produk kita yaitu wet gloss. Iya. Kayak ada penyok, terus Ada ini juga penyok. ada penyok. Nah, kita harus kasih tahu konsumennya juga nih, kalau mobilnya tuh nggak sempurna. Oke Bro, berarti mobil ini itu di repair atau repaint jatuhnya? Kalau ini repair. Repair. Nah, tapi kalau mau lihat yang repaint, seperti apa prosesnya, kita lihat yuk awal mulai seperti apa di sebelah sana. Oke, ini yang gue tunggu. Oke. Oke, jadi kalau tadi ngomong masalah repaint, di sini kebetulan ada contoh yang bagus nih, mobilnya Om Citra Eri.
Iya, Om Fitriari ya betul. Oh, kesini juga dia. Iya, di sini ada beberapa sih, ada Om Fitriari, Orang-orang terkenal ada juga kali ya di depan kesini ada ya. Gading Martin, di sini juga Wow. ada Om Tukurian ya. Jadi mobil ini datang ke sini untuk lakukan repaint. Nah, biasanya kita lihat dulu permukaan catnya itu bagus atau enggak. Kita bisa lihat kok kalau bahasa orang lain tuh biasanya ada ya ciri-cirinya, misalkan lempengnya kurang, bintik-bintik, bolong-bolong, terus ada overspray. Terus kita juga ngeliat di thickness meter, wah ini tebel nih, kayaknya bekas dembulannya tebel. Sebentar, apa? Thickness meter? Thickness Itu meter. apa tuh, bro? Itu alat buat ngecek ketebalan si antara plat sampai permukaan luar. Itu manual atau gimana? Alatnya tuh seperti ini nih. Kebetulan Oh, gue bawa? Iya. Bawa. Sebentar. Kantong Doraemon. Kantong Doraemon, waduh. Nah, alatnya kayak gini. Nah, kalau kita udah kupas, dan ini kan kebetulan dikupas nih, dan dilakukan namanya epoksi primer. Nah, kalau dikupas tuh nggak boleh kelamaan. Kan ada orang-orang yang dibiarin berhari-hari, nah, itu nggak bagus sama sekali. Karena namanya plat itu bisa namanya oksidasi. Jadi karat terkena udara, oksigen, dan dia jadi karat, dikorosi. Itu berbahaya sekali. Habis epoksi primer, kita lakukan namanya pendempulan kalau misalkan ada bagian-bagian yang kurang rata. Jadi ini kan emang bergelombang tadinya. Jadi kita dempul permukaannya supaya semuanya rata. Berarti habis ini cat ya harusnya ya? Habis ini belum dihamplas, kalau kita pegang masih kasar banget. Ini kan masih lempeng secara kasar, terus kita hamplas dengan menggunakan hampas yang besar dengan menggunakan seperti blok. Setelah udah rata semua, barulah kita masukkan ke tahap berikutnya yaitu epoksi lagi. Cuma kalau ini kan primer. Kalau itu namanya epoksi filler. Pasti kalau dempul kan berpori-pori dong, ada pori-pori kecil-kecil, dikit-dikit. Terus ada juga bataskan antara dempul dan bodinya seperti ini. Nah, dengan menggunakan epoxy filler, jadi semuanya akan tertutup dengan rapi, rapat, dan juga menghindari dari batasan antara dempul dengan bodinya. Nah, setelah itu baru kita langsung masuk ke dalam persiapan untuk pengecatan. Kalau gua tuh punya spesialis di bengkel di bagian color mixer. Jadi pertama kali memang tukang campur warna di sini tuh gua pribadi. Oh gitu. iya? Iya, di sini. Jadi dokternya langsung gitu? betul, kayak gue hafal di sini ada namanya 455, di sini ada 065, di sini ada Tempat-tempatnya hafal gitu. 110, 120, di sini semua hafal semua lah. Jadi kayak ini teman-teman gue semua. Oke. Kalau tadi kita udah tahu rebusnya, kita ambil sih, semua ada di sini. Tapi yang teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu tuh, walaupun kita pakai alat, pakai namanya tadi teknologi, HP dan lain-lain, itu nggak bisa 100%. Nggak Itu akurat intinya lah cuman, kalau gue bisa ngomong dari pribadi ya, cuma 70% kalau buat gue. Referensi aja. Referensi aja, jadi cuma sebagai kita tahu nih, oh ada warna. Acuan aja gitu? Ya, misalnya ada warna 655, oh itu biru, tapi birunya kehijauan, oh ada warna itunya loh di sini, cuma sebagai acuan aja gitu. Setelah udah tahu, kita masukin, biasanya 70% kan. Nah, dari situ kita melihat kurangnya warna apa aja. Nah, di situ apa nih dibutuhkan namanya skill dari tukang campur warna. Oke, jadi seperti yang tadi gue bilang kan, kita habis tadi udah milih catnya apa nih. Terus barang-barang kayak ini ada ke mesin, ada ke bagasi, udah di epoxy filler. Nah, artinya udah siap untuk dilakukan pengecatan. Ini yang tunggu nih dari tadi nih. Ya pasti kalau udah seperti ini harus dibersihin dulu pakai teklot. Teklot tuh kayak lap tapi lengket gitu. Terus ada juga kita harus di greaser juga supaya semuanya nggak ada minyak, nggak ada noda, semuanya harus steril gitu. Nah, setelah steril kita masuk ke spray bootnya. Oke, setelah tadi kan sudah di epoxy filler, sudah dibersihkan, dan kita persiapan pastinya kalau misalnya di body seperti yang di depan kita ada mobil Land Cruiser VX80 ini, kita tutupin semua nih bagian-bagian yang kira-kiranya berbahaya kalau misalkan ada cairannya masuk dalam. Oh, ini ya. Betul. Walaupun sebetulnya nanti ini akan ditutup, tetap dalamnya harus ditutup lagi. Double Jadi double proteksi, betul. Oke. Seperti itu. Dan kita pastikan semuanya tutup dengan rapi sehingga siap untuk pengecatan. Dan ini sudah dihamplas, jadi tinggal naik ke cat dasarnya. Seperti di belakang ini kan. Ini ada kap mesin, kap bagasi, sudah dihamplas, sudah disiapin, tinggal masuk ke tahap cat gitu. Oh gitu. Nah, mungkin kalau di sini ada kerusakan, seperti ini ada yang kecil ya, ada yang kecil, kita spray bagian sininya aja dengan menggunakan warna yang sama. Terus cat segini,
varnish-nya semua. Habis oven kan keluar tuh, kita poles. Poles. Berarti Poles. kita langsung ke poles kali ya. Yang tadi pertama kita ketemu. Oh, itu seperti itu. finishingnya tuh. Iya. Finishing di situ dan poles. Karena lumayan juga kita yang ke oven abis ini. Iya, sama kita Kita langsung lihat poles aja kali ya. betul. Oke, Jadi gorengan lanjut. di sininya. Setelah tadi pengecatan, ya kan, pasti dong namanya spray boot, ada udara lewat, ada aja namanya debu yang nempel, gitu kan. Nah seperti ini, kalau misalnya Bro Ihsan dan Fatra lihat kayak macan Kayak tutul ya. macan ya. Nah ini nggak perlu khawatir kalau dipoles nanti kulit jeruknya pun akan sama seperti yang lain. Cuma bedanya kita menghapus kayak semacam bintik-bintik kecil-kecil dari Amplasnya halus, halus banget. penuh dengan kasih sayang tuh mulanya ya. Betul. Iya. Sayang, sampai mikirin Sayang. istri di rumah. Oh, gitu. Iya. Bikin kekasih gitu ya. Ini lah Fat yang bilang abadi. Iya, Abadi, tapi gila abadi. gue dari tadi tuh salfok sama sebenarnya tuh 2 warna. Iya, Tapi ini tuh 2 warna. perbedaannya tuh tipis banget ya. banget. Gila gue sampai hampir terkecoh gitu kan. Iya. Gila keren Terus sih. megang center bro, Nah, gue pengen lihat gue ini. mau kasih lihat nih warnanya. Nah, ini Tuh kebetulan gila. ini belum dipoles matang. Jadi kalau teman-teman ngeliat ada yang belum matang, yang belum beres dipoles sih. Jadi habis ini kita akan poles dan masuk ke tahap pemasangan. Ini yang tadi butiran-butiran dicampur yang Iya, gitu nah tadi kan gue ngomong masalah campur warna ya. Ini ada butiran, artinya tadi warnanya ini siralik atau pearl. Oh ini siralik atau pel? Iya. Dan kalau ini pinggirnya nggak ada butirannya tuh, berarti ini kemungkinan siralik. Ya, jadi dua arah gitu Dua ya. arah, kalau nyambur tuh kalau dua Pusing, arah gitu. Pusing Hitamnya juga banget sama ini. 2 arah. Ini kayak hitamnya kan tuh depannya ada butirannya. Iya tuh. Ini ada pearl putih Butirannya namanya. juga banyak banget warna, ada warna Iya, ada hijau, warna-warni, warna itu artinya pearl ungu, warna putih. kuning, gila kan, keren banget sih. Kayak gitu. Ya gimana nggak mahal ya kan? Iya itu dia, kita ngomongin mahal nih Fat. Lu kayaknya udah nanya nih. Iya ini urusan perempuan ya, Harganya. urusan perempuan ya, Iya, urusan karena perempuan. perempuan sensitif masalah harga. By the way, di sini tuh kisaran berapa harganya? Udah masukin wet gloss ya harus di wet gloss dong. Iya. Gue pengen cat full body, udah pakai sikan plus wet gloss. Ya jadi kurang lebih harganya jadi 80 jutaan, 85, Oke. 90 juta. Upgrade. Upgrade itu plus coating wet gloss. Kalau untuk hanya restorasi yang mobil-mobil tahun 2000-an, mobil-mobil yang masih jangka waktu 3-5 tahun, itu startnya kurang lebih di 55 jutaan. Tetapi apabila mobilnya sudah mobil klasik, mobil tua, mobil yang harus direstorasi secara body spellingnya, lalu harus kita perbaiki betul-betul dari dasar, dari nol, itu biayanya bisa sampai 100 juta rupiah. Ya pasti ya tadi gue ngomong ke teman-teman semua kalau yang nonton video ini, jangan cuman percaya karena melihat video, tapi buktikan sendiri, datang ke bengkel Datang ya kita, survei. lihat kualitasnya seperti apa. Karena kayak gini cuman ya di foto juga tambahin brightness, kontras, Berubah clarity. semuanya. Wih, kinclong, cakep, luar biasa. Tapi lihat aslinya, loh kok gitu kayak gini? Nah, buktiin sendiri aja gitu. Itulah tujuan kita datang ke sini bro, pengen lihat langsung. Iya, bro. Iya. Pokoknya hasil daripada catnya wet gloss ini bener-bener keren dan mulus, bahkan kita bisa ngaca di mobilnya ya. Bahkan mungkin laler yang nempel juga kepleset kali ya. Ternyata itu bukan cuman coating doang, memang ada base-base-nya yang dari hasil catnya sendiri itu sudah sangat bagus sekali. Jadi gue makin percaya kalau ngecat di sini itu bilangnya tadi apa ya, becek abadi. Produk yang kita sebut namanya permanent paint protection, di mana berbeda dengan coating-coating lainnya, kita adalah satu-satunya yang permanen, hanya 1 kali aplikasi, klimisnya seumur hidup, beceknya seumur hidup, dan kinclong selamanya. Oke Black Pals, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Black Experience. Dadah!